Belajar bahwa penerapan sila-sila Pancasila itu sudah diterapkan di seluruh peraturan desa di Indonesia, Pak. Di sini kami ingin bertanya kepada Bapak, peraturan desa apa saja yang terdapat di desa ini yang sesuai dengan penerapan sila-sila Pancasila atau salah satu peraturan desa berdasarkan dari salah satu sila ini, lalu contoh penerapan yang telah dilakukan di desa sejak lama, Pak. Ya, makasih dari mahasiswa dari UNIMED ya, dari jurusan olahraga tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara, khususnya di desa Bandar Pipa. Peraturan mana saja yang sudah kita implementasikan, yaitu musyawarah untuk mufakat, yaitu sila 4. Dalam arti kata, setiap program pemerintah setiap tahunnya kita ada RKP, Rencana Kerja Tahunan Desa, yang dituangkan di dalam RAB. Kemudian itu mengacu kepada RPJMDes, kepala desa yang 6 tahun sekali. Itu kan rencana kerja pembangunan desa jangka panjang dan jangka menengah. Kalau jangka panjangnya dia sampai 20 tahun, jangka menengahnya dia 10 tahun, jangka pendeknya dia 5 tahun. Itu yang dikerjakan kita setiap tahun, step by step. Kalau di tahun 2023 kita sudah laksanakan, ini kita masuk tahun RKP Rencana Kerja Tahunan Desa Bandar Pipa untuk 2025 sudah kita laksanakan sesuai dengan aturan dan diklat dari Kemendagri, bahwasanya di bulan Juni kita akan membuat tim 11 namanya. Tim 11 itu bekerja menampung segala aspirasi dari masyarakat, usulan-usulan masyarakat, apa yang akan dituangkan di tahun kerja di 2025. Setelah mereka menampilkan, mereka akan buat berita acara, dan berita acara itu dituangkan dalam RKP. Apa itu RKP? Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2025, yang anggarannya akan dilaksanakan di tahun 2025. Kalau 2024 kan ini kita sudah jalan, kan gitu. Penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Bandar Pipa ini, tadi musyawarah untuk mufakat. Kita tampung aspirasi masyarakat semua, kita musyawarah, kita ambil skala prioritas. Mana yang mendesak? Kan gitu. Dari semua item, misalnya ada 10 item, yang mendesak mana? Kita pakai rankingan. Rankingan ini nilainya 5, ini 2, ini 3. Skala prioritas masyarakat mana? Kita buat rankingan. Kemudian misalnya yang ini agak mendesak, masalah misalnya banjir. Banjir ini agak dominan di mana semua dusun. Jadi pemerintah desa menampung skala prioritas untuk pembangunan penanggulangan banjir di drainase. Tidak serta-merta dana desa bisa menanggulangi pembiayaan itu. Karena dana desa itu ada aturannya, berapa ukuran yang bisa dibiayai. Kalau memang yang tidak biasa dibiayai, kita akan mengacu ke APBD Deli Serdang. Kemudian kalau APBD Deli Serdang tidak mampu, kita harus ke provinsi. Makanya itu ada norma-norma ataupun batas-batasan. Karena ini sebagai pencerahan juga, adik-adik biar tahu. Karena kan masyarakat ingatnya dana 1 miliar itu pembangunan perlu kita jelaskan di sini bahwasannya dana 1 miliar itu tidak serta-merta itu untuk pembangunan, itu untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan, kemudian pelayanan masyarakat. Dalam arti kata pemberdayaan itu misalnya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, misalnya bintek kepala dusun, bintek perangkat desa, bintek kepala desa, posyandu. Kemudian lepas misalnya penambahan di posyandu, pemberian makanan tambahan kan ada, itu entah susu, apa bubur, apa semua itu ada dana desa itu. Makanya itu kan makanya ada masyarakat, kok dana desa kok nggak ada pembangunan. Kadang kita banyak di pemberdayaan, diskalakan prioritaskan lewat masyarakat bersama BPB. Ini kita perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat, apa peningkatan hidup, apa misalnya lansia, pelayanan lansia, pengecekan kesehatan. Di pengecekan kesehatan itu kita butuh
cek kolesterol, asam urat, gula darah, dan itu kan memerlukan biaya, dan itu bisa ditampung di dana desa. Investasinya itu kemana? Ke sila ke-4, musyawarah mufakat, kan gitu. Kemudian tidak terlepas di situ, di Desa Bandar Kipas setiap tahun kan itu kita ada namanya, kita sudah 4 tahun ini tidak mengadakan lintas budaya. Terakhir kita di tahun 2000 kita adakan pesta lintas budaya. Budaya etnis di sini ada Aceh, ada Mandiling, ada Batak, ada Jawa, kemudian lainnya. Cuma yang kemarin yang muncul itu kita ada acara reog, orang kita Chinese, kemudian kita pakai gondang 9, orang kita Batak, Mandiling juga ada gondangnya rupanya. Saya baru tahu kemarin itu ya, rupanya ada gondang Batak, ada gondang Mandiling, sama-sama kan gitu. Kemudian kita orang Jawa kita buat wayang. Itu di tahun 2020 dan itu ditampungkan itu. Itulah untuk keragaman. Kemudian untuk persatuan dan kesatuan. Implementasinya kita tuangkan kita bergotong royong kerjasama semua etnis yuk. Mana yang mau kita jebol, misalnya ada penyumbatan Pak, kita gotong royong. Itu setiap 2 bulan sekali. Kan gitu. Tadi Pak yang lintas etnis tadi Pak, kenapa tidak terjadi Pak di 2023? Karena gini, tidak setiap tahun kita adakan. Tidak setahun, kita memang prioritaskan dia 4 tahun sekali. Karena biayanya itu terlalu besar. Biayanya terlalu besar. Ya gondang 9 aja itu 9 juta. Gondang 9 juta, di anggaran dana desa itu cuma boleh untuk fasilitas makan gitu. Namun untuk sewa alat tidak. Jadi untuk mensikapi itu kemarin itu hampir 120 juta. Tapi alhamdulillah swadaya masyarakat yang bisa untuk ditampung itu hanya sekitar 30 juta. Jadi 90 juta itu swadaya masyarakat. Itulah kegotong royongan kan itu. Perasa yuk etnisnya dimunculkan apa semua kan gitu. Kalau Pak pelaksanaan lintas etnis tadi Pak itu masalah sini itu ya Pak? Kalau di sini kan kita udah multi etnis kan gitu, multi etnis. Kalau situnya udah. Kemudian kalau untuk kebebasan beragama, kemudian kita terapkan kalau Natalan tahun baru, Idul Fitri, non Muslim itu saling menjaga. Kemudian kalau Natalnya yang Muslim menjaga gereja, apa semua itu sudah terdapat dari setiap tahunnya. Mudah-mudahan kerukunan di sini terjaga sudah 12 tahun dan gitu. Mudah-mudahan ini kedepannya siapapun nanti mengikuti ibadah kita itu jadi bukan jadi peraturan tapi sudah jadi kebiasaan kan. Kemudian kalau kebebasan beragama satu sudah ya, kebebasan untuk beragama nggak diganggu itu sudah. Kemudian memang tinggal sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Karena cerita adil ini kita kan bingung juga. Adil menurut adik-adik mahasiswa dengan adik-adik kita yang SMA itu beda. Kalau cerita adil katanya sama rata. Kalau adik-adik dikasih 20.000 buat kuliah ya nggak cukup. Tapi kalau SMP, SMA masih cukup. Kalau kuliah minimal 50.000 kan gitu. Jadi kalau untuk cerita adil ini kan kita bingung masih ada. Tapi ya kita adilnya itu dalam pelayanan di desa ini kita tidak membedakan warna kulit, suku, ras, itu tidak bedakan, semua sama. Ini kayak gini ya kan, kita terima semua, mau dari mahasiswa mana dan semuanya. Janji udah jam 4 apa semua kita nanya nih kan, sampai lewat kan gitu. Itu, tapi prinsipnya pelayanan kepada masyarakat kita tidak memandang itu suku, ras apa semua boleh. Saya pun nanu-nanu, ipar saya itu Saragi. Kalau ada simbolon itu satu apa mawar kan gitu. Jadi makanya gitu, nanu-nanu gitu. Jadi kalau merata memang keadilan sosial bagi seluruh kelima ini kan. Tapi kalau semua di Bandar Kipas ini memang apa semua. Tapi di desa mungkin ada juga di desa-desa lain itu juga. Cuma diakuin kita kemarin di 2021 penghargaan kita dari Kapolres bahwa antusiasnya pemerintah desa dalam
orientasi beragama. Orientasi beragama di Banda kita ini adalah itu. Makanya sampai waktu itu Kapolda ini memberikan aktif. Karena apa? Mereka tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan kita sudah jaga, kita duduk semua ramai atas semua Kapolda itu kan direkayasa dan mereka tiba-tiba datang lagi. Dan itu pengakuan dari jamaah langsung bahwasanya memang selama kejadian Pak ini memang yang menata kembali pemerintah desa itu tetap terlibat. Sebelumnya ya terlibat tapi tidak seluruhnya. Kalau ini kita semua perangkat staf itu wajib, yang muslim, yang non muslim dia beribadah, yang muslim dia wajib. Kalau misalnya dia ada alasan. Berarti Pak di Bandar Kalipah ini Pak terpenuhi lah Pak kadar itu Pak. Alhamdulillah mudah-mudahan terpenuhi. Walaupun di sana sini namanya kita manusia masih ada kurang sana sini. Kalaupun kurang puas wajar saja karena kita bukan alat pemuaskan gitu ya kan. Nah, kalau orang mau puas semua kita tidak ada bisa puasnya. Tapi mudah-mudahan kerukunan beragama, tertiban di Bandar Kalipah ini cukup. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu Bapak yang sudah meluangkan menjawab pertanyaan kami. Sama-sama kami atas nama penyelenggara pemerintah desa Bandar Kalipah, saya Pak Sarin sebagai sekretaris desa Bandar Kalipah, mohon maaf pada adik-adik mahasiswa dari UNIMED apabila penerimaan ataupun penyambutan kami tidak sesuai harapan adik-adik. Kami mohon maaf, inilah padanya kan. Tapi saya penuhin. Kemarin kita sudah ketemu jam berapa kalian hadir, komunikasi saya terhadir. Oke, demikian titip salam Pak Kades, nggak bisa jumpain adik-adik, kan itu bukan faktor sengajaan, memang ada kegiatan dia, memang dari pagi tadi belum masuk, memang dari rumah saya, dan itu. Pokoknya tadi kan jumpa, ada yang ya tunggu saja, kalau nggak ada pimpinan, rumah saya. Mungkin secara pribadi, apabila nanti ada penyampaian, saya nggak pernah dari saya mau muat, mudah-mudahan bantuan yang Maha Esa saya mau nambur. Kita sehat-sehat semua, adik-adik pun sehat pulangnya dari sini. Ada lagi saya? Ada pertanyaan nggak? Ada lagi ya? Cukup oke ya. Saat atau mulai kita melaksanakan ibadah itu apakah benar? Oke, jadi oke. Oh, ya itu tangan kepala depan. Masyarakat ini Pak mendukung ini Pak. Ska, gantian lek, gantian. Video kan, biar apa aku gantian. Aku video kan, gantian lek. Nah. Terdengar suara Bapak itu? Yang lain tidak. Kita tetap dulu. Foto dulu sama Hah? foto kan lek. Sama lagi hidup. Ada itu suruh fotonya. Di mana misalnya agama Kristiani kan sedang merayakan kan di mana agama lain itu atau warga sini ikut menjaga keamanan Keamanan di kampung Dan ini. kepala desanya juga. Bapak siapa tadi Suritno?
Kami sekretaris desanya. Siapa namanya Mbak Inu? Enggak, Bapak lagi. laki-laki. Kalah tanya kalah. Jono. Aku udah nanya. Kalah. Nampak dia terdengar suaranya tadi. Hah? Terdengar suaranya. Izin Bu mau bertanya tentang gimana ada peraturan di sini yang sering kami dengar dan kami dengar dari kepala desa. Gimana di sini ada suatu kegiatan warga saat tahun baru itu ada warga Kristiani yang ikut merayakan ibadah gereja. Gimana sih itu warga lain atau agama lain ikut membantu keamanannya Bu? Betul nggak itu? Maksudnya warga sini Iya, ikut yang ya. gotong royong, Yang berbeda. bergotong royong bersama-sama. Iya, bantu keamanan Iya, yang beribadah. Betul itu? gotong royong. Yang agama dari lain kan, misal yang dari Muslim atau dari yang lain. Ini Bu, Itu apa kan ini? gotong royong namanya ya kan. Ikut membantu. Ini penerapan udah lama kan ini? Udah lah dari nenek sampai udah meninggal pun, Oh, dari nenek ya kan mak, sampai mama, sampai cucu, cicit, udah puluhan tahun lah. jadi semua warga sini ikut berpartisipasi. Ya Bu? gotong royong, bersihkan paret depan itu. Terus seluruh kepala desa gotong royong ya semua pada keluar. Gotong royong peraturannya. Kalau soal tentang keagamaan gitu Bu, nggak Kita ada yang kemenangan agama lah, agama itu kita kan Saling yang bisa membantu. bantu, saling membantu. sekian dari itunya pertanyaan kami. Ibadah sudah dokumen